Oke. Halo kanti-kanti, Ake Juana, Ake asalnya dari Medan, Induke, Bepake, nya di Medan, Ake di Sio sendirilah Piodo Kanti. Pak Yoy lah kira-kiranya. Ada mika tentu apa nak Ake cakapkan ya, Wah? Kembali lagi bersama saya, Suang Sitanggang. Kali ini saya bersama seorang perempuan yang satu kampung saya juga. Kita satu kampung ya. Baru tahu ternyata Baru orang tahu. Batak ya. Iya. Oh, Eh, kita lagi di perpustakaan ya. Iya. Perpustakaannya KKI Warsi di Jambi. Jadi ini saya bersama dengan Yohana. Yohana Marpaung. Tapi Yohana. kalau di Rimba jadi Juana. Juana. Namanya sebenarnya Yohana. Yohana. Yohana Marpaung. Ya. Tapi biasa dipanggil Juana. Yohana. Juana. Juana. Oh, mereka yang di Rimba. Yang dari Mbak. Kenapa jauh gitu beda namanya? Karena anak-anak Rimba itu kayaknya kurang bisa melafalkan Y, O itu kurang, biarpun sebenarnya nama mereka juga ada NY, misalnya Nyuma gitu. Hah? Tapi kalau langsung Y, O itu sulit, jadi JU itu lebih gampang, jadi Juana. Oh, jadi sampai sekarang dipanggil Juana. 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 Oke, Juana ini lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Ya. S1-nya. Ya. Udah tuh S2. Ya. S2 Lanjut di mana? S2 di mana? di UGM, Universitas Gajah Mada. Di UGM ngambil apa? Linier dari S1 sama-sama antropologi. Sama antropologi. Iya. Lalu sekarang di KKI Warsi sebagai guru, pengajar, Boleh dibilang seperti itu, jadi kayak fasilitator pendidikan. fasilitator pendidikan. Iya. Itu mengajar orang rimba. Iya, benar. Bagi yang belum tahu, orang rimba itu salah satu suku di Jambi yang sampai saat ini hidupnya itu mayoritas semi nomaden. Mereka banyak di Taman Nasional Bukit 12. Jadi Taman Nasional Bukit 12 ini juga unik karena satu-satunya taman nasional di Indonesia yang secara hukum kemudian dibolehkan untuk masyarakat hidup di dalamnya, itu orang rimba. Jadi Yohana atau Juana ini itu menjadi fasilitator di sana. Dia mengajari anak-anak, memfasilitasi anak-anak supaya bisa baca, tulis, hitung, ya, Ya. menjadi pendidikan dasar. Ya. Oke, pertanyaanku sebenarnya kegilaan apa yang kamu punya sehingga mau masuk ke situ? Kegilaan itu berarti kenapa mau ke sana kan ya. Nah, awal kuliah S1 itu sebenarnya udah pengen banget itu skripsinya nulis tentang orang rimba, khususnya di bidang pendidikan. Oke. Nah, cuma kemarin karena itu berarti sekitar tahun 2012 itu budget ke sana itu minim, tidak bisa. Dan kalau bisa dari kampus kemarin bilang, kamu ini perempuan, kalau kamu masuk ke rimba sendirian tidak ada kenalan itu tuh akan sulit seperti itu. Jadi mending kalau nulis skripsi yang di sini aja lah dulu. Nah, jadi sebenarnya keinginan itu sudah ada dari mulai SMA. Nah, itu tidak bisa. Kemudian kuliah lagi, jadi sebenarnya kuliah S2 itu pengennya jadi dosen. Setelah lulus dari UGM, udah berkelana kerja, tiba-tiba searching, ada lowongan di KKI Warsi, tapi itu tidak disebutkan untuk apa gitu. Daftar aja langsung, wah ini kesempatan gitu, masuk aja langsung. Berarti motivasinya mau ketemu orang rimba aja? Emang pengen ketemu orang rimba dan mengajar. Jadi lucunya waktu masuk Warsi itu diwawancarai, apa yang kamu ketahui tentang Warsi gitu. Cuma tahu tentang orang rimba dan belajar gitu. Sementara kemarin tuh Warsinya itu bukan membutuhkan staf untuk pendidikan gitu. Tapi yang saya tahu itu adalah orang rimba dan belajar seperti itu. Jadi akhirnya ditempatkan di situ gitu. Emang dari dulu udah pengen gitu. Tapi kemudian kamu tahu soal orang rimba itu dari mana? Buku, terus apa ya, kayak searching internet, tapi pada umumnya dulu dari buku gitu. Itu dulu pernah buku yang punya Butet, Sekolah Rimba gitu, terus cerita-cerita. Dan sempat beberapa kali itu chatting, zaman dulu kan Facebook ya, kenalan sama orang rimba, dan itu yang di Pengendum Tampung dulu, sama Beconteng Sunting. Nah, itu dulu udah searching gimana caranya aku dari Medan naik bus apa ke sana, bagaimana aku tinggal di sana, bahasa rimbanya sudah sampai sejauh itu. Cuma dari kampus, dari dosennya bilang nggak usah lah ke sana, jauh banget, dia bilang. Berarti kampusnya masih bias gender gitu ya? Joanna, kemudian kamu masuk ke rimba. Kamu gabung di Warsi, bekerja di sini, lalu kamu masuk ke rimba tahun berapa sih? Akhir 2018. Bulan ini, bulan November. Berarti ini 2 tahun? Iya, 2 Anniversary tahun. 2 tahun Iya, ya? benar.
tanggal 6 apa tanggal 10 gitu deh kayaknya. Kalau tanggal 6 sih pas hari ini. Pas kita tapping hari ini tanggal 6. Oh, mungkin. Oke. Nanti kayaknya kita akan ditraktir nih. 2 tahun di Jambi. Lalu kamu masuk ke Rimba, ada jiwa apa? Ketika kamu masuk ke situ kan ada perbedaan tuh. Sumatera Utara itu nggak ditemukan lagi ya. Kayaknya nggak menemukan suku Bukan, Pak. seperti itu, yang kehidupan seperti itu. Ya, benar. Kemudian kamu juga banyak di kota, masuk ke UGM. Ya, kemudian kan itu kehidupan yang drastis ya, perubahan secara sosiokulturalnya. Apa yang kemudian kamu rasakan? Kalau misalnya hutan dengan orang yang ada di dalamnya itu kan memang satu-satunya di Jambi Taman Nasional Bukit 12 ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri itu sebelumnya kan peneliti independen. Jadi memang sudah beberapa kali itu ke hutan-hutan itu atau kemana itu yang jadi untuk medannya itu sebenarnya tidak terlalu terkejut gitu. Cuma kalau yang benar-benar hutan, pengalaman terakhir itu kan di hutan Kemenyan. Jadi itu masih lebih sudah banyak yang terbuka lagi. Tapi kalau benar-benar dibilang hutan, Taman Nasional itu kan baru sekali. Dan itu ya waktu masuk sana itu ya kayak ternyata ada ya orang yang seperti ini ya di tahun 2018 di mana kita sudah sibuk dengan smartphone, udah sibuk dengan apa namanya power bank bla bla segala macam. Mereka masih hidup dengan lampu damar ya. Masih sangat tradisional seperti itu. Ya itu aja kagetnya. Kaget seperti itu, masih menemukan tuh kok masih ada gitu. Itu kagetnya setiap masuk sampai sekarang juga setiap masuk ke rombong baru pasti ada kekagetan baru yang ditemui dari komunitas gitu. Karena masing-masing kelompok itu rombong itu unik gitu. Iya, berbeda. Punya keunikan masing-masing. Iya, benar sekali. Oke. Lalu itu kan bahasa kamu nggak paham tuh, bahasa Rimba. Iya. Nah, bagaimana kemudian kamu bisa mengajari mereka, memfasilitasi pendidikan di sana dengan tidak mengetahui bahasanya, bahasa isyarat atau apa sih? Jadi bahasa Rimba ini sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang. Bahasa perempuan ke bahasa laki-laki itu berbeda. Terus bahasa kita yang belum menikah sama orang yang sudah menikah itu berbeda. Jadi untungnya ketika masuk Rimba itu kan saya benar-benar nggak tahu ya bahasa Rimba. Untungnya untuk di penempatan itu ditempatkan di fasilitas pendidikan dan itu mengajar anak-anak. Jadi ketika kita ngobrol terus ngomongnya salah, mereka nggak langsung kayak marah atau kayak bendenda bla bla segala macam. Mereka kan si anak-anaknya kan tertawa dan malah mengajari kita. Oh gitu. Bukan gitu bilangnya, itu bahasa betina, itu bahasa jenton, itu bahasa untuk indu-indu, itu rerayu. Ini bahasa untuk awanang lapai, bilang kan gadis yang belum menikah budak lapai itu kan. Jadi mereka yang mengajari terus dan itu sampai sekarang selalu ada kosakata baru, logat-logat baru yang dijumpai di sana. Gitu. Untuk belajar bahasa Rimba sendiri dari dulu sampai sekarang. Tapi ketika saya merasa fasih dan mereka merasa nyambung ngomong sama itu sekitar 3 bulan sudah cas-cis-cus lah. 3 bulan sudah bisa? Cas-cis-cus. Tapi 3 bulan itu konteksnya kamu di dalam terus selama 3 bulan itu? Atau banyak juga di luar? Keluar masuk, tapi intens. Jadi kan kita punya kantor lapangan di sana. Nah kantor lapangan itu juga banyak dihuni sama orang Rimba. Jadi tinggal sama orang Rimba. Jadi mau nggak mau bahasa sehari-hari juga malah bahasa Rimba. Bahasa sehari-hari di situ di camp itu? Iya, malahan gimana ya, kadang-kadang ada tamu dari luar negeri datang, dia ngomong bahasa Inggris, terjawab itu bahasa Rimba gitu. Orang ngomong pakai bahasa Indonesia itu sering banget saya kalau misalnya ke desa gitu kan, malah ujungnya kayak nggak sadar itu ngomong pakai bahasa Rimba gitu. Karena udah kelamaan sama mereka mungkin. Bisa nggak kamu coba, aku pengen dengar bahasa Rimba, bahasa apa kalau masih gadis kan beda bahasanya. Apa tadi kalau istilahnya? Budak lapai. Budak lapai. Gadis sama yang laki-laki belum menikah itu sama ya? Budak lapai. Kalau yang itu sebutnya tunggu. Kok saya jadi lupa ya? 1, 2, 3, close. Apa ya? Kok jadi lupa? Tiba-tiba ngeblank. Budak bujang. Budak bujang. Kalau kita orang Batak nggak boleh ngomong itu. Nggak boleh ngomong itu. Nanti sensor plak deh. Coba perkenalkan dirimu menggunakan bahasa Rimba yang sesuai dengan tarafmu sekarang. Oke. Halo kanti-kanti, ake Juana. Ake asalnya dari Medan, induke, bepake, nya di Medan, ake di Sio sendirilah piodo kanti. Pak Yo lah kira-kiranya. Ada mika tentu apa nak cakap kan ya wah? Pi. Onde mande. Ada tentu. Gitu. Oke, itu tadi intinya adalah Yohana itu sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia sendirian di Jambi, ya orang tua di Medan. Kemudian bahasa selanjutnya saya nggak paham, tapi nanti
biarkan itu menjadi sesuatu yang akan dipahami hanya oleh orang-orang tertentu ya. Orang rimba pasti tahu lah. Orang rimba pasti Orang tahu. warsi juga tahu. Oke. Tuhan juga mungkin tahu kayaknya. Terus Johanna, apa yang kemudian target apa? Ketika mengajari mereka, ya, mengajari mereka, kamu mengajari baca, tulis, hitung, apa yang kemudian keseruan yang kamu dapatkan, dan apa yang kesulitan yang kamu dapatkan di situ? Keseruan yang dapatkan itu sampai sekarang itu semuanya seru gitu. Karena itu tadi kan mereka itu tiap anak, tiap rombong itu selalu punya perbedaan-perbedaan yang unik yang bisa jadi kita belajar bukan hanya untuk belajar mengajar mereka ya, bahkan kita belajar banyak dari mereka. Kita belajar bersyukur, belajar bagaimana menikmati hidup yang kita merasa susah dengan tidak ada listrik. Mereka sendiri aja nggak ada listrik mereka fine-fine aja gitu. Nah kalau kesulitannya biasanya mungkin lokasi mereka ya yang jauh. Jadi kadang-kadang untuk menemuin si rombong A gitu, kita harus jalan kaki 2 jam. Mungkin itu bagi orang mungkin yang sekarang lagi giat-giat bersepeda atau olahraga jalan santai 2 jam itu biasa. Aku juga senang pagi jalan 2 jam. Tapi ketika dia ditempatkan di rimba di mana medannya bukan harus rata gitu kan ya, ada akar pohon, ada tanjakan turun. Nah itu 2 jam itu rasanya berat banget gitu. Ditambah lagi ketika kita harus bawa carrier, persediaan makanan, buku dan bla-bla segala macam itu sulit banget. Nah itu untuk yang dalam rimba. Jadi kalau warsi kan juga ada dia mengajar di 114 hektar itu yang di Sungai Terap, di HTI, Warna Perintis. Nah itu memang kita bisa bermotor ya ke sana. Cuma ketika hujan, lagi musim hujan dan itu jalan licin banget, saya itu pernah coba, itu untuk sampai ke titik itu naik motor sampai 5 kali jatuh. 5 kali jatuh? Jatuh bangun itu karena bawa carrier, bawa ada perlengkapan yang lain untuk mengajar. Jadi mau naik motor atau jalan kaki tetap aja tantangan jalan itu sulit yang pertama. Nah itu, kemudian, lanjut. Nah kemudian untuk yang orang rimba ini sendiri kan kita tahu semi nomaden, jadi mobilitasnya tinggi banget. Misalnya bulan ini saya datang, dia dari lokasi A. Bulan depan saya datang, dia belum tentu di lokasi A, bisa aja dia udah pindah ke tempat lain. Nah itu sulit juga. Nah selain itu, ketika misalnya wabah sekarang ini kan, corona gini, kita sudah dekat pun ke mereka, ketika mereka tahu kita baru datang dari Jambi, mereka akan menjauh selama berapa hari. Nah itu yang tradisi besesandingon. Nah itu juga sebenarnya kayak sulit gitu. Itu yang buat kayak mengajar itu nggak bisa langsung kayak di sekolah kan itu serentak semua pengetahuannya sama, anaknya juga sama. Kalau di sini sulit seperti itu.